أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita oleh Allah dipertemukan kembali dalam majelis yang mulia ini. Kita berkumpul di rumah Allah, rumah yang Allah sangat cintai untuk kita makmurkan. Kita membahas tentang ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membahas tentang bagaimana dan apa itu Islam. Jadi kita membahas sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau seorang ulama dari madhab Syafi'i. Beliau memilih dari sekian puluh ribu hadis, bahkan ratusan ribu, dipilih 42 hadis yang mana semuanya hadis yang beliau pilih ini memiliki kategori jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang kalimatnya itu ringkas tapi maknanya dalam, dan semuanya itu alaiha madarul Islam. Jadi kesemua hadis ini bisa dikatakan sebagai porosnya Islam. Jadi kalau orang baru masuk Islam pengen ngerti apa itu Islam, maka kita belajar tentang 42 hadis ini seakan-akan mewakili tentang Islam itu sendiri. Jadi ini bisa dikatakan inti dari ajaran Islam dari 42 hadis yang beliau bawakan ini. Kita sampai pada hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni anin nar. Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya pada Nabi, wahai Nabi, kabarkanlah kepadaku tentang sebuah amalan, tentang amalan-amalan yang mana amalan tersebut bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Ini kalimatnya, pertanyaannya ringkas tapi jawabannya yo panjang, karena ini kalau Nabi menjawab, laqad sa'alta an 'azim, kamu bertanya tentang sebuah perkara yang sangat besar. Jadi yang ditanyakan Mu'adz ini sebuah perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala ma yasarahu Allahu alaihi. Dan sungguhnya perkara ini itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Jadi perkara ini mudah bagi Allah, bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Jadi tidak semua orang bisa melakukannya. Yang pertama, ta'budullah alla tusyriku bihi syai'an. Engkau menyembah Allah semata, tauhid, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Berarti ini termasuk wujud dari syahadat. Kemudian wa tuqimus shalah, dirikanlah salat, wa tu'tiz zakah, tunaikanlah zakat, wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan, wa tahujjul baita, dan hajilah di Baitullah. Berarti rukun Islam. Ini perkara yang paling utama yang Nabi jawab untuk amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dan menjauhkan kepada neraka. Yang pertama Nabi sebutkan adalah rukun Islam. Kemudian kemudian Nabi berkata, bertanya kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'adz, maukah kamu tak tunjukkan
tentang pintu-pintu kebaikan. Setelah tadi amalan-amalan wajib, rukun Islam tadi kan wajib. Setelah dikerjakan semua yang wajib-wajib tadi, maukah tak tunjukkan tentang amalan yang bisa itu sebagai pintu-pintu kebaikan. Kalau kamu bisa mengamalkannya, maka itu bisa memudahkan kamu mengamalkan seluruh kebaikan. Yang pertama, as-saumu junnatun. As-saumu junnatun. Jadi puasa adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menggugurkan dosa-dosa, memadamkan dosa-dosa sebagaimana api bisa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa sholatu rajuli fi jawfil lail, dan salatnya seorang laki-laki, seseorang ya, laki-laki perempuan sama aja maksudnya, di pertengahan malam. Summa kemudian Nabi membaca untuk menegaskan tentang sholat malam ini. Tatajafa junubuhum anil madhaji, yad'una rabbahum khaufan wa tama'un, terus sampai jazaan bima kanu ya'malun. 2 ayat ini. Nabi baca 2 ayat. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbirka bi ra'sil amr, maukah kamu tak tunjukkan tentang pokok segala perkara, wa umudihi wa dzirwatu sanabihi, dan juga tiang-tiang perkara itu serta puncaknya sebuah perkara. Qultu bala ya Rasulullah, nggih, kabarkanlah kepada saya. Jadi qala, Nabi berkata, ra'sul amri al-Islam. Jadi pokok semua perkara itu adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya itu adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, dan dzirwatu sanami itu apa? Puncaknya. Jadi kalau dzirwatu sanami ini punuk. Nah, punuknya onta ini yang paling atas, dan puncaknya perkara itu adalah jihad. Tsumma qala, kemudian Nabi bertanya lagi kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kamu tak tunjukkan kunci sukses untuk menjalankan semua amalan-amalan tadi? Jadi ada kuncinya. Qultu bala ya Rasulullah, monggo silahkan. Qala, Nabi bersabda, fa akhad mana? Qultu, qala, berkata sapa Mu'adz, fa akhadha bi lisanihi, kemudian Nabi megang 2 lisannya ini. Qala, bersabda sapa Nabi, kufa alaika hada, jaga ini. Jadi Nabi megang 2 bibirnya, kemudian Nabi ngomong sama Mu'adz, jaga ini. Maksudnya lisannya dijaga. Itu sebagai kunci dari semua perkara itu. Fakultu, maka Mu'adz bertanya, ya Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih, apakah kami akan disiksa sebab apa yang kami katakan, sebab perkataan kami, apakah kami akan disiksa? Faqala, maka Nabi menjawab, sakilat ka umuk, ibumu kehilanganmu. Maksudnya kalimat sebagai apa, bentuk celaan. Kok iso kamu berpikir kayak gitu? Hati-hati kamu, celaka kamu kalau kamu meremehkan bab perkataan ini. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seseorang besok di hari kiamat itu diseret di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka, melainkan karena perbuatan lisan mereka. Jadi lisan itu bisa menyebabkan seseorang dihinakan oleh Allah di hari kiamat. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan berkata sahabat Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Hadis ini kategorinya hasan dan sahih. Jadi hadis ini menjelaskan tentang amalan-amalan kebaikan yang mana bisa menunjukkan seseorang itu mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka.
yang ditanyakan oleh Mu'adz ini adalah amalan-amalan yang bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan surga. Jadi difahami oleh para sahabat bahwasanya surga itu, amalan seseorang itu memang enggak sebanding dengan surga Allah. Jadi amalan itu hanya sebagai sebab untuk mendapatkan surga, dan tidak pantas istilahnya. Surga itu tidak, amalan itu tidak bisa untuk membayar surga, itu enggak bisa. La yadkhulu ahada amaluhu al-jannah. Jadi Nabi menegaskan bahwa seseorang itu tidak akan, amalan seseorang tidak akan bisa membuat dia masuk surga, tidak bisa bayar surga. Mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga termasuk, amalanmu juga enggak bisa bayar surga Nabi? Nabi juga mengatakan, amalku juga termasuk tidak bisa untuk bayar surga. Illa ayataghammatani madani Allahu bi fadlin wa rahmah. Kecuali Allah membungkus amalan tersebut dengan rahmatnya, sehingga dengan rahmatnya Allah ini amalan yang sedikit bisa untuk dapat surga. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya amalan kita itu sama sekali tidak sebanding dengan surga. Ini juga dipahami oleh para sahabat seperti itu. Coba misalnya Nabi mengatakan raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya melebihi dunia dan seisinya. Itu kira-kira dunia dan seisinya berapa nilainya? Kita kalau dibandingkan dengan kita bekerja, kita mau beli sebuah mobil, itu berapa tahun kita harus kerja dulu, mengumpulkan uang 300 juta, 200 juta, 300 juta baru bisa beli mobil. Itu baru mobil, belum lagi rumah 1 petak itu berapa. Kira-kira mungkinkah dia bekerja seumur hidup bisa beli tanah sak kabupaten misalnya? Gak mungkin, apalagi sak donyo. Nah, kita dengan sholat 2 rakaat, yang sholat ini begitu sangat ringan sekali kalau dia dimudahkan oleh Allah, ini diberi pahala melebihi dunia dan seisinya. Jadi sangat tidak sebanding. Tapi Allah menjadikan amal kita itu menjadi sebab untuk mendapatkan surga. Ini termasuk kenikmatan dari Allah. Jadi hampir semua ayat mengatakan, jadi udkhul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga sebab amalan kalian. Jadi amal ini dijadikan sebab untuk masuk surga. Tapi meskipun nilainya tidak senilai dengan surga, balasannya nggak mungkin. Kalau kita di dunia kita bisa bekerja maksimal amal soleh, misalnya amal soleh kita selama, misalnya kita bisa amal soleh mentok berapa tahun, full misalnya sehari semalam 24 jam kita bisa ibadah 12 jam misalnya, seandainya memang dia baca Quran terus, sholat terus misalnya, maksimal dia melakukan selama 60 tahun, tapi pahala dari Allah itu abadi, nikmatnya sangat tidak terbatas dan abadi. Ini sama sekali tidak sebanding. Tapi termasuk di antara nikmat Allah, Allah menjadikan sebab amal kita yang sedikit ini bisa mendapatkan surga. Karena kalau kita tidak beramal, itu tidak akan mungkin mendapatkan surga. Makanya surga tidak bisa diraih dengan angan-angan, cuman cita-cita aku pengen surga, enggak bisa. Harus dia beramal. Meskipun dengan amal yang sedikit ini Allah memberikan kita surga yang begitu luar biasa. Ini termasuk rahmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita. Nah, Mu'adz ini pertanyaannya yaitu, wahai Nabi, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya tentang amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kepada surga. Jadi amalan pengennya itu dengan umur yang terbatas ini, dia melakukan sesuatu yang efektif, melakukan amalan yang simple tapi pahalanya besar, pengennya gitu. Ini makanya komentarnya Nabi, wahai Mu'adz, kamu menanyakan sesuatu yang besar, karena memang besar. Perkara tentang surga neraka ini sesuatu yang luar biasa, yang besar yang ditanyakan oleh Mu'adz. Karena Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barometer keberuntungan kita di dunia
di akhirat itu adalah kita bisa masuk surga selamat dari neraka. Ini yang ditanyakan oleh Mu'adz ini, bagaimana caranya bisa masuk surga selamat dari neraka, dan amal-amal yang mendekatkan kepada itu. Ini perkara yang besar, yang dengannya perkara surga neraka ini Allah mengutus para nabi, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab agar memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia bisa masuk surga. Ini perkara yang luar biasa, perkara yang sangat besar. Dan ini ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal. Makanya alhamdulillah sudah ada pendahulu kita yang nanya masalah ini, sehingga kita tinggal ngikutin aja. Karena ini, makanya setelah itu komentarnya Nabi, cuman hal ini perkara yang sangat besar, tapi perkara ini mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Nah, ini masalahnya. Ini perkara ini mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Jadi seseorang bisa jadi badannya kuat, badannya besar, tapi untuk sekedar membuka matanya ketika azan subuh itu nggak kuat. Jadi tidak melulu masalah fisik, tidak. Itu betul-betul murni taufik dari Allah, sehingga dia bisa melek, berjuang untuk bangun, melangkahkan kakinya di kegelapan malam untuk menuju masjid. Ini termasuk taufik dari Allah. Ini mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Semuanya ini, sehingga perkara-perkara ini tidak semuanya bisa dilakukan oleh orang. Sehingga sebagian orang itu bisa melakukan amal soleh itu ya gampang, tapi sebagian yang lain baru buka Al-Quran baca 5 menit rasanya bosan. Sedangkan dia buka medsos berjam-jam betah. Ini namanya murni taufik dari Allah. Makanya kita minta agar Allah berikan hidayah kepada kita, agar bisa memudahkan kita menjalankan amalan-amalan ini. Kemudian yang namanya amal ini yang pertama Nabi Muhammad SAW memberikan bahwasanya yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan rukun Islam. Ini yang wajib-wajib dulu. Jadi menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Ini yang paling pokok. Puncak atau dari semua rukun Islam ini yang paling penting, karena landasan dari semua amal soleh. Jika pengen amal solehnya diterima, ya dia harus betul-betul bertauhid kepada Allah. Nah, kalau kita pengen benar-benar selamat, kita harus belajar taufik secara tauhid itu secara terperinci. Tauhid itu harus benar-benar memahami dengan sempurna. Kalau kita belajar lawannya yaitu kesyirikan secara terperinci. Oh, ini jenis kesyirikan itu begini. Kenapa para sahabat Nabi mereka keimanannya sangat kuat? Karena para sahabat Nabi itu mereka kenal betul kejelekan-kejelekan secara terperinci sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus di tengah bobroknya moral kaum Arab saat itu. Kesyirikan merajalela, semua jenis kesyirikan ada di situ. Menyembah kepada batu-batu, menyembah kepada pohon. Ada yang menyembah kepada rembulan, kepada matahari bahkan. Nah, di tengah kebobrokan moral seperti ini, membunuh, kemudian berzina, mencuri, merampas, merampok, di saat sahabat yang betul-betul kenal kejelekan secara terperinci, mereka tahu betul, kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW dengan membawa cahaya Islam, sehingga nampaklah keindahan Islam itu, keindahan tauhid itu semua melawan dari semua kejelekan, sehingga para sahabat keimanannya sangat kuat. Dan kita kalau pengen betul-betul mempelajari, ngerti arti tauhid benar-benar, ya kita harus mempelajari kesyirikan secara terperinci juga. Oh, ini namanya kesyirikan itu jenisnya seperti ini. Kalau kita tidak boleh
pakai jimat itu termasuk syirik, minta kepada mayit itu termasuk syirik. Ini banyak sekali di situ kesyirikan yang jika kita pelajari itu akan membuat kita tahu bahwasanya seharusnya kalau orang tauhidnya benar, dia nggak melakukan seperti ini, masih tatoyur percaya dengan pamali bulan baik bulan buruk misalnya. Nah, kelihatannya karena tidak mempelajari syirik secara terperinci sehingga tidak terasa dia terjatuh di dalamnya. Kelihatannya setiap hari dia tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ternyata dia minta juga kepada penghuni kubur misalnya. Dia minta kepada selain Allah, menyerahkan doanya kepada selain Allah. Nah, ini karena kekurang tahuan dia terhadap syirik sehingga dia tanpa sadar terjatuh ke dalam kejelekan. Makanya sebagian penyair mengatakan araftu syarri la lisyarri, araftu syarra la lisyarri lakin litauqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khair yaqa' fihi. Jadi saya belajar kejelekan, kita belajar tentang jenis-jenis kejelekan itu bukan untuk diamalkan, bukan, tapi agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Barang siapa yang tidak belajar kejelekan, hanya dia belajar baik-baik kok, maka tanpa sadar dia akan terjatuh ke dalam kejelekan. Makanya kita harus, kalau pengen betul-betul tauhidnya benar, kita belajar kesyirikan secara terperinci. Apa itu jenis-jenis kesyirikan? Oleh karena itu manhaj yang benar yaitu kita harus imbang antara belajar kebaikan dan juga kejelekan, antara bid'ah dengan sunnah. Kita tahu betul-betul sunnah bagaimana, kita tahu belajar apa itu bid'ah sehingga kita ngerti apa itu sunnah. Itu manhaj yang benar seperti wa kadzalika nufasilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Itu Allah terangkan ayat Al-Qur'an supaya jelas jalannya orang-orang soleh dan juga jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi ini kita tahu betul. Ini tauhid. Pernyataan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini harus betul-betul difahami secara mendalam dan diamalkan. Kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Jadi semuanya rukun Islam. Ini adalah perkara pokok yang mendekatkan diri kepada surga, dan ini kewajiban. Kemudian ini sebagai bisa dikatakan yang sudah dijelaskan pada hadis yang kedua dulu, bahwasanya rukun Islam adalah pondasi Islam seseorang. Tinggal ketika pondasinya sudah baik, tinggal menjalankan menghiasi pondasinya ini dengan bangunan-bangunan yang lain, yaitu dengan amalan-amalan sunnah. Ini kemudian yang disabdakan oleh Nabi berikutnya, ala adulluka ala abwabil khair. Setelah kamu melakukan perbuatan yang wajib, melakukan rukun Islam, maukah tak tunjukkan tentang pintu-pintu kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada surga? Nabi bersabda yang pertama yaitu as-shaumu junnatun. Jadi puasa itu adalah perisai. Ini puasa ini adalah puasa sunnah, karena puasa wajib sudah Ramadan tadi, yang sudah rukun Islam tadi. Jadi kita mau memperbanyak puasa sunnah, karena puasa adalah tameng dari dari api neraka. Jadi bisa menjadi perisai untuk dari keburukan, baik itu keburukan di dunia maupun keburukan di neraka. Keburukan di akhirat jelas bahwasanya nanti akan bisa masuk surga, bisa mencegah dari masuk neraka, bisa mencegah dari api jahanam. Adapun keburukan di dunia yaitu dengan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Orang yang jatuh ke dalam kemaksiatan, terus lemahnya keimanan ini juga termasuk bencana. Jadi dengan kita puasa, kenapa bisa menjadikan perisai? Karena orang yang puasa, selama dia sadar bahwasanya setelah dia mulai dari dia niat berpuasa, setelah subuh masuk sampai nanti maghrib, dan dia sadar betul bahwa argu pahala itu jalan, maka dia akan menjaga semua hal yang membatalkan
pahala-pahala puasa. Dia ngomongnya dijaga, hatinya dijaga, lisannya dijaga, pendengarannya dijaga. Itu kalau dia sadar betul bahwasanya selama dia berpuasa mulai dari awal sampai mulai subuh tadi sampai maghrib, itu argu pahala jalan terus. Karena eman kalau dia menahan lapar, menahan haus, tapi ternyata pahalanya batal gara-gara mulutnya, gara-gara dia tidak bisa menjaga hatinya. Maka untuk menjaga hal itu, ya namanya puasa sunnah, dia kan tidak wajib ini. Maka dia berusaha untuk bagaimana puasanya ini bernilai pahala, maka dia menjaga semuanya, menjaga telinganya, menjaga matanya, menjaga lisannya. Makanya ini bisa menjadi perisai dari kemaksiatan-kemaksiatan. Dan juga puasa yang paling afdal itu ya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kalau mampu memang. Kalau misalnya nggak kuat ya, atau ditambah lagi 2 hari nggak puasa, sehari puasa. Kalau memang mampu. Atau ya itu tadi yang sebulan 3 kali Ayyamul Bid. Yang paling utama ini Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Kemudian kalau kolpolnya nggak bisa pas, mungkin nggak bisa berturut-turut, yang penting selama sebulan puasa 3 hari aja. Itu selalu dia bisa konsisten melakukan hal itu, maka seakan-akan seluruh hidupnya dia puasa terus, karena pahala satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Di puasa sehari sama dengan 10 hari. Nah kalau dia sebulan puasa 3 kali sama dengan puasa sebulan penuh. Nah, kalau dia melakukan itu konsisten terus-menerus, maka seakan-akan dia seumur hidupnya itu puasa terus. Pahalanya gitu. Makanya ini termasuk amalan yang bisa menjadikan perisai. Terutama mungkin yang bagi yang belum menikah, karena godaan syahwat itu termasuk berat, termasuk salah satu agar bisa menahan syahwatnya yaitu dengan puasa. Kemudian yang kedua, amalan yang bisa setelah rukun Islam tadi yang bisa mendekatkan daripada kebaikan pada surga yaitu sedekah. Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa-dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Jadi Rasulullah mengibaratkan dosa itu seperti halnya api. Yang di situ api itu sifatnya panas dan membakar. Dosa ini kalau dibiarkan, ini bisa membuat panas dan membakar amalan-amalnya. Makanya dengan sedekah itu, jadi kalau ada api langsung disok gitu, jadi langsung padam. Sehingga dengan semakin banyak dia bersedekah, itu akan semakin banyak dosa-dosa yang Allah hapus darinya. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Kalau seandainya kita selama kita bertekad, kita pasti akan bisa. Makanya Rasulullah SAW menitik beratkan ketika sholat id itu Nabi datang ke barisan perempuan. Contoh, ya maksal nisa tasaddaqna fa inna kunna uridukum aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena sebenarnya saya yang penduduk neraka yang paling banyak yang saya lihat itu adalah para wanita. Makanya mereka tersentak dengan berita itu. Bima ya Rasulullah, sebab apa ya Rasulullah kok bisa kami ini para wanita ini mayoritas penduduk neraka? Makanya Nabi mengatakan tuktsirnal lakna wa takfurnal asyir. Kalian wanita itu punya jiwa kodratnya itu seperti itu, senengane nglaknati, senengane mencela, kemudian kebanyakan mereka mengkufuri nikmat dari suami. Sehingga ketika suami sudah melakukan kebaikan selama beberapa lama, ternyata ada satu kebaikan suami melakukan satu keburukan, maka perempuan akan mengatakan, engkau tidak pernah memberikan saya kebaikan sama sekali. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya karena seperti itu lah, ini kan termasuk dosa, perbuatan dosa. Nabi ngasih solusi kepada para wanita yang beriman. Wahai para wanita yang beriman, kalian adalah mayoritas penduduk neraka, maka
bersedekahlah kalian agar menghapus dosa-dosa kalian. Jadi sedekah ini termasuk bisa menghapuskan dosa-dosa. Solusi untuk menjauhkan diri dari api neraka. Ya. Apa namanya? Dalam surat Al-Baqarah ini yang utamanya itu yang disembunyikan. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Seandainya kalian mau menampakkan sedekah kalian, seandainya kalian mau sedekah agar orang lain mengikuti, silahkan monggo, itu enggak apa-apa. Fani imahi, sedekah di terang-terangan misalnya, agar yang lain ngikuti. Ayo, siapa yang mau donasi, dia sedekah duluan, blek, yang lain biar ngikutin misalnya. Selama dia bisa jaga niat itu enggak apa-apa. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Seandainya kalian menyembunyikan sedekah kalian, enggak usah dipublikasikan, tahu-tahu langsung orang yang membutuhkan langsung dikasih gitu tanpa publikasi, itu lebih baik lagi. Nah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dengan seperti itu, sedekah baik terang-terangan maupun yang disembunyikan tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini termasuk sedekah. Ini apa namanya? Bisa menghapus dosa. Dan ini berat, saudara. Karena dia harus betul-betul melawan hawa nafsunya. Wa innahu likulli apa namanya? Li hubbil khairil syadid. Sifatnya manusia ini terhadap harta itu sangat cinta dengan kecintaan yang mendalam. Itu sifat manusia. Sehingga untuk mau mengeluarkan hartanya itu butuh perjuangan berat. Dan Allah setan itu memberikan was-was kepadanya dengan kefakiran. Syaitanu ya'murul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Setan memberikan was-was kepada seseorang agar tidak mau sedekah itu dengan kefakiran. Butuhmu seokeh, anakmu durung bayar sekolah, durung bayar listrik, durung bayar ngene, ngopo dadak bokene wong. Ini setan memberikan was-was, bisikan-bisikan seperti itu sehingga berat bagi kita untuk melakukan sedekah. Dan ketika kita bisa melawannya, maka Allah akan menjanjikan pembalasannya. Ya bani Adam, unfik alaih. Wahai anak Adam, infaklah kalian, maka kalian akan tak infaki. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Syaitan menjanjikan kefakiran di depan mata kita, sedangkan Allah menjanjikan infak kepada kita jika kita menginfakkan harta kita. Nah, ini tinggal kita milih menang sing endi garekan. Biasanya yaitu tadi, sing gondeli seseorang untuk tidak melakukan sedekah itu karena dia pengen ingat butuhnya. Wah, ci urung ini. Sehingga berat untuk melakukan sedekah. Ini yang harus dilawan betul. Karena itu tadi, sedekah itu keutamanya luar biasa. Jangan sampai kalah dengan was-was dari syaitan. Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa mendekatkan kepada surga dari amalan sunnah yaitu sholat malam. Itu as-sholatu rajulu fi jawfil lail. Sholatnya seseorang di tengah malam sampai sepertiga malam yang akhir. Jadi jawfil lail akhir. Yang mana di waktu-waktu tersebut Allah turun ke langit dunia. Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thulutsai lail akhir. Jadi ketika waktu sepertiga malam yang akhir itu Allah turun ke langit dunia dan woro-woro mayyad'uni fa astajiba lahu mayyas'aluni fa a'tiyahu mayyastaghfiruni fa'aghfir lahu. Jadi Allah menawarkan, ayo siapa yang mau, barang siapa yang mau berdoa kepadaku tak ijabahi, mau minta tak kasih, mau minta ampunan tak ampuni. Coba bayangkan, Allah yang mengatur segala perkara, pemegang segala perkara kita, menawarkan kepada kita sebuah kesempatan emas, tapi ditinggal tidur. Eman-eman betul ngoten niku. Eman-eman. Makanya termasuk ini amalan yang berat. Amalan yang berat tapi manfaatnya luar biasa. Dan ini termasuk
bisa dikatakan kebiasaannya orang-orang soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina qablakum." Kalian coba kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu adalah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi orang-orang soleh itu kebiasaannya apa? Sholat malam. Jadi kalau seseorang itu perasaanku jadi wong soleh, tapi atau sholat ini, itu perasaannya dipertanyakan, kesolehannya dipertanyakan. Kalau orang soleh, dia orang soleh, pasti dia sholat malam. Dia bisa melawan rasa kantuknya, dia bisa melawan semuanya itu untuk bangun malam minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah di kesempatan yang sangat langka, yang mana kesempatan itu adalah Allah menjanjikan pengabulan doa dari semua doa-doa kita dan juga ampunan jika kita minta ampun kepada Allah. Sangat sayang jika kita lewatkan. Seandainya berat, gak harus aku nek mulai jam 2 sampai jam subuh ini rak kuat, gak apa-apa. Subuh misalnya sekarang jam berapa? Jam 4:04. Seandainya dengan bangun setengah 4, sholat 3 rakaat, 2 rakaat, habis itu sambil nunggu sholat subuh, lumayan. Sudah dapat sholat malamnya, dapat subuhnya juga dapat. Ini bukan sesuatu yang berat sebenarnya kalau kita mau sungguh-sungguh. Dan ini yaitu tadi balik lagi fa innahu yassara liman yassarahu. Jadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Semoga semuanya di sini termasuk orang yang Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang iman, orang yang beriman, mereka ciri-cirinya itu tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, banyak sholat malamnya. Ini kalau kita lihat orang-orang soleh yang memang mereka tingkatannya top ya. Para sahabat dulu bisa dikatakan mereka mayoritas waktu malamnya digunakan untuk sholat, hampir sama dengan kita ya. Ikur kata sidik. Ya kita berusaha. Yang namanya orang iman termasuk ciri-ciri mereka ya tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidur, banyak ibadah malamnya. Yad'una rabbahu khaufan wa tama'an. Kemudian balasannya fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi kami berikan bagi mereka yang rajin sholat malam, rajin ibadah di waktu malam itu dengan balasan yang tidak seorang pun bisa tahu kenikmatan tersebut dari sesuatu yang indah dipandang. Ini karena rata-rata orang yang sholat malam itu jauh dari riya. Biasanya kalau sholat malam itu nggak ada temennya, jarang. Jadi jauh dari riya sehingga dia menyembunyikan amalnya. Rata-rata orang yang sholat malam itu dia menyembunyikan amalnya dari pandangan manusia. Makanya Allah menyembunyikan balasannya bagi mereka. Mereka akan mendapatkan balasan yang Allah sembunyikan, yang begitu mereka pahala itu dibuka, wah, mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat menyedapkan mata. Itu balasan bagi mereka yang menyembunyikan amal mereka. Jadi tadi ya, rukun Islam sudah dilakukan, kemudian amalan-amalan yang bisa sunnah-sunnah tadi dengan puasa sunnah, sedekah sunnah, kemudian sholat malam, sholat sunnah juga. Jadi kalau sedekahnya tadi sedekah sunnah. Kalau kita ngomong zakat sudah dibahas di rukun Islam tadi. Jadi ini sedekah selain zakat berarti. Setelah itu Nabi mengatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dzirwatus sanabi. Maukah engkau saya jelaskan tentang pokok segala perkara, kemudian tiang-tiangnya dan juga puncak perkara itu? Maka Nabi melanjutkan sabdanya ra'sul amri al-Islam. Jadi puncak segala perkara itu adalah Islam. Kemudian
tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncak dari perkara itu adalah jihad. Jadi kita puncak pokok dari segala perkara itu adalah Islam. Kita harus pahami betul bahwasanya Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus betul-betul menjaga keislaman kita, karena dengan Islam ini bisa menghantarkan kita menuju surga dan tidak bisa diraih dengan jalan yang lain. Jadi kita harus betul-betul yakin inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu cuma ada agama Islam, dan itu agama seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semuanya beragama Islam. Mereka menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Allah tidak akan menerima agama tersebut, meskipun amalnya sebaik apapun. Seperti halnya Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Jadi tidak ada seorang pun dari umat ini setelah Nabi Muhammad diutus, semua umat di seluruh dunia ini, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani, entah itu semuanya Majusi, kok tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi Islam adalah syarat semua diterimanya segala amal kita, dan dengan Islam ini yang mengantarkan kita menuju surga. Makanya kita harus betul-betul yakin dengan keislaman kita. Kita harus nggak usah malu menampakkan keislaman kita. Makanya termasuk logika cacat kalau ada orang yang mengatakan semua agama sama. Agama itu seperti hanya roda. Porosnya itu adalah Allah dan caranya masing-masing, tapi semuanya menuju kepada porosnya. Entah itu dengan agama Islam, agama yang lainnya. Itu omongannya ngawur, ngelintir. Jadi Islam itu adalah pokok semua perkara. Kemudian yang pokok ini yang menjadi tiangnya adalah sholat. Sholat. Jadi kalau ibaratnya kemah, kalau tiangnya dilepas pasti roboh. Jadi barometer keislaman seseorang itu dengan sholat. Ini di sini kalau pembahasan agak panjang sebenarnya. Makanya masalah sholat ini pembahasan yang sangat penting, sehingga ada sebagian ulama yang mengatakan kalau sampai seseorang ngakunya Islam, dia meninggalkan sholat, maka dia hukumnya kafir. Nah, ini diperinci juga, ada yang benar-benar kalau cuma 1, 2, 3 itu masih bisa diampuni. Selama dia kalau benar-benar sama sekali nggak sholat 5 waktu nggak sama sekali, kemudian Jumatan ya nggak sama sekali, sholat Id nggak sama sekali, itu baru namanya kafir. Ada yang sebagian seperti itu. Ini saking pentingnya masalah ini karena hadis-hadis tentang masalah ini juga tegas. Pemisah antara Islam dan kafir itu adalah sholat. Makanya tiangnya ya sholat ini. Kalau sholat ditinggalkan ya ambruk. Bangunan Islamnya pasti ambruk. Jadi ini harus dijaga betul. Di pokok segala perkara itu Islam, dan tiangnya adalah sholat. Jadi selama tiangnya ini tegak, maka seluruh bangunan Islamnya aman. Wadirwatu sanamihi al-jihad. Jadi yang puncaknya amalan itu, puncaknya perkara itu adalah jihad. Karena jihad, kalau kita tahu jihad yang syar'i, itu adalah jihad untuk meninggikan kalimat Allah. Kita tahu bahwasanya bagaimana perjuangan Rasulullah SAW itu jihadnya Nabi itu bukan untuk sekedar menguasai wilayah, merampas hartanya, bukan, tapi untuk menyebarkan agamanya Allah. Dan benar-benar yang sudah-sudah itu mereka orang kafir duluan yang nyerang kepada Nabi. Jadi Nabi mempertahankan. Jadi untuk mempertahankan Islam itu adalah dengan jihad. Dan ini amalan jihad ini amalan yang sangat berat, makanya dinamakan dirwatu sanamihi. Jadi kalau unta itu yang paling tinggi kan punuknya, ya. Puncaknya punuk unta ini namanya dirwatu sanamihi. Jadi yang puncaknya perkara itu adalah jihad. Karena pada dasarnya orang itu sangat mencintai dirinya sendiri. Orang itu akan rela mengeluarkan hartanya sebanyak apapun
untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, dengan jihad dia mau untuk mengorbankan dirinya dan hartanya. Wis toh nyawa mariwasan, wis aku kan 50-50 ya, namanya jihad itu genah mangkat ya kemungkinan 50% gitu. Sok ya urip, sok mati kan. Itu namanya jihadnya. Sedangkan pada hakikatnya manusia itu akan mencintai dirinya sendiri kan dia dengan berangkat jihad itu adalah puncak dari seluruh keimanan dia. Karena itu butuh perjuangan yang sangat berat dan itu untuk meninggikan kalimat Allah. Kemudian setelahnya Nabi mengatakan sebagai yang terakhir, ala uhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah tak kabari tentang kunci sukses untuk menjalankan semua amalan-amalan tadi, ya rukun Islam, ya sunah-sunah tadi, kemudian amalan-amalan yang pokok dan juga puncaknya tadi yang menjadi kuncinya apa? Nabi mengajari bahwasanya yang menjadi kunci dari semuanya adalah menjaga lisan. Ini mendengar itu Mu'ad rada bingung. Kok iso? Lah amalan-amalan koyo ngono oke gitu. Kok iso kuncinya itu lisan? Makanya dia nanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa sebab perkataan kita? Itu kan ya itu tadi. Lah wong amalan semono buane mosok kuncine jaga lisan. Mosok ini lisan ini itu bisa bikin orang celaka. Dan ini benar, maksudnya itu senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yastaqimul imanu abadin hatta yastaqimu qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuhu. Jadi Rasulullah mengabarkan bahwasanya kalau orang itu imannya benar, pasti hatinya benar. Kalau orang itu hatinya benar, pasti lisannya benar. Jadi barometer seseorang itu benar apa enggak itu dari lisannya. Sehingga orang yang bisa istiqomah menjalankan itu semua tadi, rukun Islam, kemudian sunah-sunah tadi, kemudian dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada surga tadi, itu semuanya bisa dilihat dari bagaimana lisan orang tersebut. Bisa kelihatan. Maka ketika Nabi ditanya, Nabi mosok kita disiksa dengan sebab perkataan kita. Makanya Nabi marah. Sakilat ka umuka, ibumu kehilanganmu. Jadi ini ungkapan ya dalam bahasa Arab itu maksudnya tidak dimaksudkan seperti itu. Berarti ibumu kehilanganmu berarti kan mati kamu gitu. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya agar Mu'ad itu ngambil peringatan. Kalau kok bisa kamu ngomong seperti itu, kalau kamu meremehkan bab ucapan, bab perkataan ini, hati-hati bisa celaka kamu. Seperti halnya kalau ini ungkapan ya, tidak bermakna dohirnya. Seperti halnya kalau kita ngomong orang yang luar biasa, wah gila itu orang, edan orang kira-kira orang, dia, wah gila itu. Bukan berarti orang itu gila, bukan, tapi memang kita takjub dengan seseorang itu. Ini sama dengan perkataan Nabi ini, sakilat ka umuk, celaka kamu. Enggak ngono maksudnya. Kalau hati-hati kamu, jangan kamu meremehkan bab ucapan ini. Karena wahal yakubun nas finnar ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasaidul alsinatihim. Bukankah tidaklah seseorang itu diazab besok di hari kiamat itu diseret di atas wajah-wajah mereka, diseret di atas hidung-hidung mereka, melainkan sebab perkataan lisan mereka. Ini bahaya besar. Makanya dan wajah ini bisa dikatakan termasuk sesuatu yang dimuliakan di dunia ini. Jadi ketika Allah ingin menghinakan seseorang di neraka itu, wajahnya dijadikan pusat siksaan. Jadi orang itu bisa dibikin Allah jalan dengan wajah mereka. Ayat dalam surat Al-Mulk, afama yamshi muqibban ala wajhi ahda ama yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Maka apakah orang yang jungkel wajahnya
dia berjalan dengan wajahnya itu lebih dapat hidayah atau orang yang jalan dengan kakinya. Itu berarti menunjukkan bahwasanya besok di akhirat itu ada orang yang berjalan dengan wajah mereka yang di dunia itu merupakan pusat kehormatannya, itu besok oleh Allah dihinakan, dijadikan pijaan. Jadi Allah pengen mengadab seseorang seperti itu. Atau dalam ayat lain, talqahu wujuhumun nar wa hum fiha kalihun. Jadi wajah mereka dibakar oleh Allah. Jadi wajah oleh Allah dijadikan pusat siksaan bagi sebagian penghuni neraka. Dan ini merupakan perkara yang menghinakan. Karena wajah itu sesuatu yang mulia di dunia, itu besok bisa dihinakan oleh Allah, dijadikan pijakan. Jadi kita harus hati-hati karena banyak termasuk sebab mendapatkan siksaan yang seperti itu karena lisannya. Ini hati-hati. Zaman sekarang ini harus betul-betul kita menjaga lisannya. Orang zaman sekarang ini gampang sekali ngomong, itu sangat berani sekali. Kalau orang bukan orang kedokteran ya, ngomong masalah kedokteran itu pasti takut, dia gak berani ngomong. Dia bukan fisikawan, tapi dia ngomong masalah teori fisika, pasti dia akan takut karena itu bukan bidangnya. Tapi kalau orang zaman sekarang ini kalau sudah ngomong agama, siapapun berani ngomong masalah agama, ini bahaya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini termasuk dosa besar. Kita mengatakan sesuatu yang tidak punya ilmunya, bahaya besar ini. Jadi kita harus betul-betul menjaga lisannya. Kita jaga lisan kita agar kita selamat dari neraka. Makanya termasuk siksaan yang yang orang itu kadang-kadang diremehkan. Jadi ada innar rajula la yatakallamu bil kalimatin la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Jadi ada seseorang dia ngomong perasaan dia biasa aja, tapi dia ngomong sesuatu yang menyebar, jadi viral, jadi panutan banyak orang, dan itu salah. Akhirnya sebab ucapannya itu dia menyebabkan dia dilemparkan di api neraka selama 70 tahun. Ini suatu perkara yang sangat besar. Jadi makanya menjaga lisan, berusaha ngomong yang baik, seperti halnya sabda Rasulullah SAW dalam hadis sebelumnya, falyakul khairan aw liyasmut. Termasuk barometer keimanan seseorang, dia bisa dikatakan imannya baik kalau dia bisa ngomong baik. Ini termasuk seseorang bisa memilih kata-kata, kemudian semua yang keluar dari lisannya itu penuh hikmah dan juga jauh dari dosa-dosa. Ini juga perlu latihan. Makanya jaga lisan ini termasuk perkara kunci. Kalau kita pengen selamat di akhirat, itu harus menjaga lisan. Karena itu tadi, lisan itu adalah pusatnya siksaan di neraka. Itu yang harus betul-betul. Makanya Nabi mengatakan ini adalah kunci untuk sukses melakukan semuanya. Karena dengan lisannya ini bisa jadi lisannya yang kalau dia nggak bisa jaga lisannya, itu merusak semua amalan yang sudah dilakukan. Dia mau sholatnya baik, kemudian amal sunnahnya juga banyak misalnya, tapi ternyata lisannya nggak dijaga, dia di mana-mana ghibah, namimah, dia ngerasani orang, kemudian adu domba dengan lisannya itu menyakiti orang, maka dia akan membawa kezaliman yang banyak bagi orang lain, dan itu akan merusak semua amal-amal yang sudah dia kerjakan. Bisa jadi dia datang dengan pahala segede gunung, tapi setelah dipertanggungjawabkan di akhirat nanti sebab lisannya, bisa jadi habis malah tombok nanti. Ini betul-betul kita harus berusaha menjaga lisan kita, sehingga kalau kita pengen jadi orang baik, ya
lisannya juga berusaha diperbaiki agar semua yang keluar dari mulut kita ini kita harus yakin betul akan ada pertanggungjawaban. Nah, semakin banyak diem itu semakin baik. Jadi tidak harus kita itu banyak omong. Karena itu tadi pertanggungjawabannya itu berat. Apalagi ya itu tadi kita di era zaman sekarang ini yang namanya hibah, namimah dan lain sebagainya itu seakan-akan hal yang biasa. Ini yang harus kita betul-betul kita jauhi. Sebisa mungkin kita berinteraksi dengan orang lain tidak menyakiti dengan perkataan kita. Kita berusaha lisan kita menghasilkan pahala dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholawat. Ini bisa lisan kita menghasilkan pahala yang besar. Tapi kalau lisan kita tidak dijaga, itu menghasilkan dosa yang sangat besar yang bisa merusak seluruh amal kita. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.